ini dia profil dari petarung. Kenalin, nama gue Surya, gue berasal dari Bali dan tempat latihan gue itu ada dua, Darmawan Club dan NNG. Awalnya itu emang dari hobi, tapi akhirnya sampai ke tinju itu jadi kayak udah gaya hidup sih, lebih ke gaya hidup gitu. Jadi awalnya itu kalau nggak salah itu 2011 aku latihan taekwondo, pindah ke Muay Thai, ke kickboxing, terus ke Wushu Sanda, baru ke tinju gitu. Kalau taekwondo aku udah pernah juara internasional di Bali, itu eventnya Pugnator Championship. Terus untuk kickboxing aku udah pernah juara Porprov, terus Sanda aku udah pernah juara di Porjar ya namanya kalau di Bali. Dan kalau di tinju aku udah pegang sabuk WBC Asia Champ Youth ya. Dan terakhir gue bisa bawa pulang WBA ke Indonesia di pertandingan kemarin. Dan ya itu sih. Menurut gue sih Devolta ini fighter yang bagus. Dia punya kecepatan, dia punya teknik, dan juga salah satu masa depan tinju yang bisa gue lihat sekarang ya. Jadi ya dia atlet yang bagus sih. Untuk lawan Devolta pastinya banyak hal yang bakal gue rubah karena dia kan dari amatir, jadi mungkin bakal main cepet, mungkin bakal banyak permainan gue yang bakal berubah, tapi secara garis besar bakal tetap lalu dan akhirnya bisa diwujudin sama Garuda Fight Championship. Jadi jaga kesehatan, see you di 11 Oktober. Pesannya buat promotor Garuda Fight Championship, terus semangat membuat event yang terus lebih besar dan juga bertumbuh, karena di Indonesia ini butuh promotor-promotor kayak Garuda Championship ini buat naikin dunia combat sport di Indonesia. Itu aja sih. And now, fighter from the blue corner, tidak lain tidak bukan Surya The Prati. Tapi sebelum saya memperkenalkan kedua petinju yang bertanding, mana suaranya Devolta? Make some noise, Volta! Mana suaranya Surya? Make some noise, Surya! Untuk kita langsung saja, saya present kembali kedua petinju yang bertanding di malam hari ini. Petinju dari sudut merah, fighter 18 tahun 172 cm from Jakarta, tidak lain tidak bukan Mars Devolta. Dan sedang bertanding di sudut biru, tidak lain tidak bukan 55 cage weight, bertarung 20 tahun 169 cm from Bandung, tidak lain tidak bukan yang ganteng ini, Surya The Prati. Tanpa berlama-lama, juri 1, juri 2, juri 3, timekeeper, medis, and fighter finish him. Selamat bertanding. Ya, bisa nggak?
kemudian melihat rangkaian prestasi mereka merupakan petinju muda berpengalaman di kelasnya dan juga begitu menjanjikan. Saya tidak hanya bersama dengan Bung Hengki Selatan kali ini, tapi juga sudah ada Bung Rere, seorang influencer yang juga aktif di Kompas Sport yang akan menemani saya di 2 pertandingan terakhir ini sambil memberikan analisanya komentarnya terhadap pertandingan yang berlangsung Volta versus Surya. Bung Rere. Halo, selamat malam. Selamat malam. Pertandingan antara kedua petinju muda ini ya, Iya. sangat-sangat dinantikan karena memang jarang bertanding yang event yang seperti ini. Dan ini keduanya punya senjata yang benar-benar mematikan. Oke, baik kalau kita lihat begitu Volta ini masuk, Bung Rere, supporternya banyak banget. Banyak banget. Ini tepuk tangan dan juga pada teriak semuanya. Demikian pula dengan Surya Dharma. Ya, ini kita melihat ronde pertama, Bung Hengki, apa yang bisa Anda saksikan Bung Hengki dari performa keduanya? Dua petinju yang sangat baik yang dipilih oleh Indonesia. Ya. Satu petinju dari amatir, satu petinju profesional. Jadi secara basic memang ini dihitung, kalau dihitung berarti dia terkena pukulan cukup tajam. Sehingga dihitung oleh wasit dan biasanya setiap ada hitungan dan tidak ada perlawanan biasanya poinnya itu biasanya 10-8 atau 10-9. Itu yang dilakukan oleh sang panel atau wasit. Tetapi karena ini adalah pertarungan antara petinju profesional melawan petinju amatir, jadi sehingga kita melihat bahwa pertarungannya ini masih dalam batas-batas yang gengsi yang lebih diutamakan. Jadi secara basic bertinju, dua petinju ini adalah contoh buat petinju-petinju muda yang ada di Indonesia. Begitu Putri. Ya, Bung Rere kalau melihat ini dominasi ditunjukkan, upaya untuk mendominasi ditunjukkan oleh keduanya. Tapi sepertinya memang Volta tancap ke sejak awal, Bung Rere. Betul. Tapi melihat kuda-kuda dan tangan teknikal keduanya ini benar-benar sangat textbook, sangat rapi, sangat disiplin dan ini merupakan ciri khas petinju muda gitu kan untuk bisa menjaga jarak, menjaga pukulan. Tapi tadi ada satu pukulan Volta yang masuk secara telak ya. Mungkin ini 10-9 ya. Ya, kita lihat juga dalam tayangan amat apa yang terjadi di ronde pertama. Iya, kalau kita melihat seorang Volta ini setiap pukulan yang dilakukan oleh Surya itu setiap pukulannya dia dengan mudah mengantisipasinya. Dengan apa? Dengan blok-blok yang sangat rapi. Dalam waktu dia melakukan blok, di sini adalah ada kecepatan yang dilakukan oleh seorang Volta, yaitu begitu melakukan blok dan dia membalas dengan cepatnya. Itu adalah counter-counter petinju-petinju yang sudah mempunyai jam terbang yang baik. Meskipun dia kedua petinju berusia muda, tetapi secara prestasi petinju ini menjanjikan berbicara pada level yang tinggi. Begitu Putri. Iya, ini kita lagi mulai ronde kedua. Bung Rere, bacaan Anda, apakah kemudian kalau kita biasa melihat keunggulan strategi dari Volta ini bisa dilaksanakan sesuai gameplaynya ketika berhadapan dengan Surya? Kalau yang saya lihat biasanya Volta akan menjaga kardionya. Volta dikenal dengan kardionya yang benar-benar bisa main sampai ronde 3 dengan pace yang sama, dengan disiplin yang sama. Sementara Surya akan mungkin menggunakan satu pukulan yang menjadi bombastis atau pukulan-pukulan one punch key gitu ya. Yang bisa membuat Volta mungkin goyang kapan saja. Jadi kita agak-agak menunggu nih apa yang akan terjadi nih. Baik, semuanya berjalan sama kuat. Baik, Betul. dikatakan oleh Bung Rere, stabil loh ya. Volta ini dari ronde ke ronde karena memang kemampuannya untuk bisa menjaga ketahanan fisiknya ini cukup teruji. Sepertinya kali ini Volta lebih agak sedikit mendikte. Tapi balasannya harus Surya. Ini tidak bisa dianggap remeh juga Surya ini, walaupun tadi ritme permainan bisa dikendalikan oleh Volta, tapi hati-hati juga dengan pukulan yang mematikan tadi yang bisa menjadi senjata utama dari Surya. Betul. Seru juga nih Bung Hengki kalau melihat Iya, supporter kalau ini adalah kembali lagi bahwa kalau mau melihat bertinju
ya paling tidak basic bertinju seperti ini. Jadi dia bukan textbook saja, tetapi memang petinju ini adalah jenjangnya mulai dari level yang namanya mini junior. Mini junior itu adalah level yang paling terendah, yang paling muda, usia 10 sampai 12 tahun. Itu yang dilakukan oleh Polta. Kebetulan Polta ini kemarin juga dia training center TC sama di tempat saya juga. Jadi di tim pelatnas ya, dia masuk di tim pelatnas. Kita yang memantau karena petinju ini potensial sehingga sampai sekarang dia termasuk petinju lapis 2-nya tim Indonesia untuk SEA Games. Tetapi Polta ini sangat menjanjikan untuk bisa berbicara bukan hanya pada level SEA Games Asia Tenggara, tetapi kita mencoba untuk menonjolkan petinju ini karena masih muda untuk level kita targetkan bisa berbicara pada Los Angeles nanti Olimpiade 2008 di USA. Itu yang akan kita coba dan nanti kemungkinan juga dia akan 2 minggu ini akan kita terbangkan menuju ke Uzbekistan. Jadi ke Uzbekistan untuk menambah jam terbang seorang Polta. Sedangkan Surya bukan petinju biasa juga, petinju profesional dengan usia yang sangat muda dengan penampilan Ryan Graciana dari Indonesia, penampilannya sangat menjanjikan. Petinju ini adalah pemegang sabuk juara Youth Asia. Jadi 2 petinju muda yang sangat punya prestasi yang baik, hanya bagiannya yang berbeda. 1 petinju profesional, 1 petinju amatir. Tetapi profesional dan amatir kita samakan untuk bisa kedua profesional dan amatir bergabung bersama kami adalah Perbati, bisa berbicara pada level yang lebih tinggi, internasional dan dunia. Begitu Putri. Iya, ronde kedua sudah selesai, sudah terlewati 3 menit. Tadi kita lihat cuplikannya Bung Rere Anggara. Dan saat ini juga masing-masing petinju sudah kembali ke sudutnya. Apa yang bisa Anda katakan dari ronde kedua yang sudah berlangsung tadi Bung Rere? Thank you Kak Putri, yang saya lihat sejauh ini sih masih Volta yang selalu memulai inisiatif ya. Meskipun dari Surya juga rapi dan serangan baliknya mengancam. Tapi kita membutuhkan mungkin satu pukulan yang signifikan sehingga saya belum bisa menilai apakah rondenya Volta atau rondenya Surya. Oke, nah ini adalah ronde penentuan, ronde penutup, ronde terakhir dari partai 13 ini co-main event. Akankah kemudian Mas Volta bisa terus melakukan dominasinya? Tampaknya sudah coba mulai inisiatif ya. Kali ini ada kesempatannya dia nih untuk bisa menambung angka nih. Break, stop, holding, blue, red, go. Pace-nya juga masih terjaga. Itulah petinju muda kita semua. Ya, sama-sama agak emosi seorang Polta mencoba mendikte, mengintimidasi seorang Surya. Tetapi Surya dalam keadaan terintimidasi ada sedikit saya melihat ada IQ yang sangat baik. Kenapa saya bilang IQ yang sangat baik? Begitu dia dalam keadaan tertekan, terintimidasi, dia melakukan clinch. Ini tidak dilarang. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Surya cukup baik dan bisa memberi apa yang dilakukan oleh Polta sehingga pukulan-pukulan Polta tidak kontinu untuk dia terima. Begitu Putri. Intensitas ya. Karena dia memutar belakang betul. blok. Itu yang diadukan oleh Surya. Intensitas di pertandingan ke-13 ini memang semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa hari semakin malam tapi Langsung diberikan warning ya. Atas apa tadi Om? atas pukulan belakang. Wah, tidak boleh karena dilarang. Jadi memukul dengan open glove juga, jadi tangan terbuka. Semakin malam semakin ramai, semakin malam semakin riuh dan juga semakin kita melihat bagaimana teknik yang ditunjukkan oleh para petinju ini. Saat ini Mas Volta dan juga Surya Dharma menjadi hiburan bagi kita para penikmat tinju. Ya, kita lihat. Melihat Volta bertanding begitu menikmati, ya kan? Bisa
Dia harus menunggu Volta masuk dulu. 15 detik terakhir apakah akan terjadi brawling kah? Apakah Surya akan mempertahankan semuanya? Sudah semakin tipis waktu. Ya, juga konsisten Volta dari ronde ke ronde, Bung Rere. Sepertinya Volta sedikit unggul angka ya, karena inisiatifnya terlalu banyak melebihi Surya yang saya lihat, apalagi di ronde pertama dan di ronde ketiga. Hanya di awal saja Surya mencoba untuk inisiatif, tapi selanjutnya kembali lagi Volta yang mendikte pertandingan. Wey, mana suaranya? Awal hingga ronde ketiga ini tekanan demi tekanan diberikan. Kita masih menantikan bagaimana Kalau saya melihat Benar-benar hasilnya mereka adalah menarik. karena keduanya muda dan menjanjikan. Paling idealnya adalah kalau secara gambaran memang seorang Volta lebih unggul. Tetapi secara packaging untuk membuat ini menambah rame, yang paling ideal adalah mereka sering gitu ya. Ya, seperti yang tadi sempat kita saksikan di Ya. pertandingan Untuk sebelumnya. Surya, Volta, kalian memang layak menjadi petinju Indonesia. Lebih inisiatif. Keren sekali, wow. Tapi pukulan memang tidak Sangat masuk indah. ke tangan. Footwork mereka. Pergelangan Dan itu gimana apakah spesial? dihitung Dan poin? ini Tidak, jadi pukulan yang sangat, masuk adalah sangat pukulan yang bersih, tidak ada blocks. Jadi bersih, tidak ada blok itu yang dihitung. Kalau kacamata kita, kalau secara fair kita cerita, karena ini adalah pertandingan amatir dan pro, mungkin itu ada sesuatu yang mesti diperhitungkan, jadi VR-nya ditinggikan. Tapi kalau secara gambaran memang Volta lebih unggul, karena memang kelasnya pun mereka berbeda. Ya, Surya lebih di bawah daripada seorang Volta gitu. Jadi tidak bisa misalnya ukurannya karena berat badannya beda, terus profesional dan amatir, itu tidak bisa kita mengambil di season yang kira-kira merugikan satu profesional dan amatir. Yang paling idealnya adalah draw begitu. Ya. Baik, setelah Juga bertanding bisa mendukung perkembangan dari para petinju muda kita ya, tentunya. Juri memutuskan kemenangan Ya, deg-degan ya. mutlak Siapa? dinyatakan Menang. draw. Selamat untuk Surya Seperti yang dan dikatakan Mars oleh de Bung Volta. Hengki Selatan tadi. Benar, Om. Kita Draw. semua sama mereka sangat Hasil imbang, ini takjub merupakan sekali hasil dengan imbang pertandingan kedua mereka. dalam rangkaian pertandingan kali ini. Mereka Sebelumnya kita juga yang menjadi saksikan putra kebangsaan saat dua petinju kebanggaan tinju tanah air Indonesia kita yang mengundi pelatnas di juga bertemu tadi. Dan saat ini Mas De Volta dan Surya Dharma membuktikan bahwa Indonesia punya petinju muda yang potensial, berbakat dan kansnya besar untuk bisa melangkah ke tahapan berikutnya. Begitu Bung Rere. Dan penampilan gantengnya juga ada. Asik. Jadi bisa menjual. Itu menjual, Karena semakin betul. kesini dunia combat sport juga entertainment juga ya. Om. Betul, kira-kira Ya. begitu Rere. Wow. Justru itu yang membuat laku dijual kan, Bung Ya, Rere. Apa betul, kalau kita betul. lihat Dengan di promotor Amerika juga yang dan keren semuanya. juga nih, Papa Ya. Rock. Ya kan? Satu persatu Jadi saya petinjunya memperkenalkan keren, teman-teman apa sini. namanya promotornya juga Yang nggak ada pertama, kembaliannya nih. Ya kan? Kira-kira. Dan itu juga menunjukkan kalau fighter tuh bukan dengan identik preman atau orang yang kasar gitu, tapi mereka orang bisa yang juga bercanda, bisa berinteraksi, bisa berbicara. Itu wajah baru untuk wajah combat sport sih. Kita dengarkan ya, saya ingin dengar sekali apa yang diutarakan oleh kepada Surya dan De Volta pada malam hari ini. Dan juga Surya ingin berterima kasih kepada sponsor-sponsor Surya yang sudah mendukung Surya pada pertandingan kali ini. Coach Steven dan juga Whittaker yang sudah mensupport Surya di pertandingan kali ini. Dan Surya mau ngomong, De Volta ini beda berat, beda kelas dengan Surya. De Volta berat berapa? Main biasa di 57 ya? Ya, 5755, sedangkan Surya di 52. Kemarin pun Surya nimbang, bawa HP, power bank, dompet. Itu pun masih 54 kilogram. Dan Surya bersyukur banget bisa bertahan cukup fair ya kalau dengan kemudian power keduanya yang beda berat ini. mendapatkan Ya. hasil draw, hasil Dan juga buat yang meremehkan Surya di sana, yang bilang Surya nggak nyampe satu ronde lawan De Volta. Kalian bisa lihat sendiri pada malam hari ini. Oke. Wow, Surya, kamu sudah memberikan terbaik untuk penonton tinju Indonesia dan di acara kali ini. Seru loh. Sekali lagi, Kalau kita closing lihat di statement dari rangkaian Surya pertandingan untuk ini, teman-teman karena pecinta sudah berlalu tinju tadi Indonesia. ada 11 Silakan. pertandingan. Gitu. Buat teman-teman tinju yang di media sosial bilang Surya itu lawan petinju ece-ece,
lawan petinju tukang galon, apalah, terserah kalian. Surya cuma bisa membuktikan, tugas kalian meragukan dan tugas Surya membuktikan. Malam hari ini Surya buktikan melawan atlet amatir terbaik yang Surya bilang. Devolta ini salah satu orang yang Surya pengen lawan dari tahun lalu dan akhirnya terwujud pada malam hari ini. Respect banget buat Mars Devolta dan dia bakal jadi wajah tinju Indonesia baru di kelas 57. Surya yakin itu. Surya, setelah kamu bicara seperti ini, saya semakin respect dan kamu memang pantas menjadi petinju Indonesia, mewakili Indonesia. The next berikutnya, usia kamu masih muda, masih panjang perjalanan kamu pastinya ya. Tetap semangat, berikan tepuk tangan untuk Surya dong. Oh ya, satu lagi, kalian semua mungkin tahu yang kemarin kalau Surya di Beyond Tryout ya buat Pangeran Februso. Kalau lu mau lawan gua turun ke 52 kg, gua mau lawan Mars Devolta, gua samperin beratnya 55. Kalau lu emang pengen banget ketemu gua, let's do it, 52 kg. I'll fight with you. Wow, ternyata masih berlanjut dengan kolotan kamu. Surya, sekali lagi terima kasih atas pertandingan kamu hari ini. Cukup memberikan yang terbaik dan ini spektakuler. Wah, pastinya Surya melawan kamu kali ini 3 round melawan seorang Devolta. Surya dan Devolta, kamu memang menjadi petinju terbaik untuk Indonesia. Silakan kamu katakan untuk say thank you hari ini. Silakan. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Pertama. Dan kedua, thank you juga buat yang udah support saya, terutama yang ada di sini, sama yang di sebelah sana tuh. Cuman ada yang udah pulang juga. Itu tim saya dan Bang Paris, Bang Anthony, thank you juga udah support saya dari tempat latihan juga. Ini lawan yang cukup tough ya, tough opponent. Oke. Dia walaupun dia 52 kg. 52 kg. Powernya gue yakin dia di atas dari 52 kg sih. Dia powernya mantap. Gue akuin. Tapi kalian bisa mewakili ya banyak prestasi yang kalian kantongin di tinju Indonesia ini. Oke, apa yang ingin kamu sampaikan untuk ranah tinju Indonesia biar semakin maju ke depannya? Gue harap sih pertandingan kayak gini terus selalu ada, harus banyak pertandingan seperti ini dan terutama petinju-petinju muda kayak kita berdua ini supaya ada banyak dilihat orang dan nambah jam terbang kita berdua. Memang saya bukan kita berdua sih, maksudnya anak-anak muda yang lain. Oke. Untuk menuju panggung internasional. Ya. Itu aja, ada lagi. Dan inilah bukti dari putra Indonesia yang akan mewakili tinju Indonesia. Berikan tepuk tangan untuk mereka berdua. Surya, Mars Devolta. Terima kasih, congratulations. Dan sudah memberikan terbaik pertandingan kamu di malam hari ini di acara GMC 2025. Dan sesaat lagi kita